Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syabila Nur Ajijah. KPI News kembali hadir bersama Anda. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang membedah etika jurnalisme data dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja jurnalis, menuntut tanggung jawab etika dan hukum yang tinggi dalam analisis berbasis data. Tantangan utama meliputi menjaga privasi, akurasi, dan keseimbangan antara kebebasan pers dan batas hukum. Praktek jurnalisme di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Survei menunjukkan bahwa pemahaman etika jurnalisme dinilai baik, tetapi penerapannya masih lemah. Dan perlindungan hukum terhadap jurnalisme masih kurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari jurnalisme. Jurnalisme investigasi, penelusuran mendalam terhadap kasus atau peristiwa yang mengandung kejanggalan dan bersifat rahasia untuk mengungkapkan fakta tersembunyi. Selanjutnya, jurnalisme data mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip utama etika jurnalisme data dan penerapannya. Yang pertama, kejujuran. Menyampaikan data apa adanya tanpa manipulasi. Transparansi, keterbukaan sumber dan metode pengumpulan data. Verifikasi, pengecekan ulang, keabsahan data dan sumber. Tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak sosial dalam penyajian data. Akurasi, data harus dicek dan divalidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan etika jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Aspek etika jurnalisme data, jurnalisme investigasi. Keakuratan data dan fakta ketelitian dalam pengolahan, verifikasi, dan interpretasi data agar tidak menyesatkan. Keahlian dalam pembuktian fakta melalui konfirmasi silang dan verifikasi dari berbagai sumber. Transparansi sumber menjelaskan asal-usul data dan metode pengumpulan untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi kerahasiaan sumber demi keamanan narasumber dan keberlanjutan liputan. Privasi dan kerahasiaan menjaga privasi individu dalam data pribadi yang dipublikasikan. Menyeimbangkan antara hak privasi dan kepentingan publik untuk mengetahui kebenaran. Manipulasi informasi menghindari manipulasi data demi membangun narasi tertentu. Menghindari memberikan informasi palsu selama proses penyamaran atau peliputan. Dampak sosial memperhitungkan dampak publikasi data terhadap masyarakat, mempertimbangkan risiko sosial, hukum, dan moral dari temuan yang akan diungkap. Tanggung jawab publik bertujuan untuk mendidik masyarakat melalui pemahaman berbasis data, bertujuan sebagai alat kontrol sosial dengan mengungkap penyimpangan yang merugikan publik. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers. Pasal 8 menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika. Dewan Pers berperan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Penegakan dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti memberikan sanksi berupa permintaan maaf atau pelatihan ulang. Saya akhiri dengan kesimpulan, yaitu jurnalisme data dan investigasi berperan penting dalam mengungkap fakta secara mendalam. Etika jurnalisme data menekankan kejujuran, akurasi, transparansi, dan tanggung jawab.
Perbedaan utama terletak pada fokus. Jurnalisme data berpusat pada analisis data, sedangkan jurnalisme investigasi menekankan penyelidikan kasus. Perlindungan hukum bagi jurnalis dijamin melalui undang-undang. Pengawasan dan penegakan hukum etika jurnalistik diperlukan untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Mungkin itu saja yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya di minggu lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.